Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Jemanson Naiwaho, peserta PKP Angkatan 22, nomor absen 18. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas saya yang terkait dengan deskripsi environmental scanning pada seksi izin tinggal dan status keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin. Yang pertama, profil organisasi. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2012 menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Ahmayani, kilometer 22, Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin meliputi 6 daerah, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin. Dalam menjalankan tugasnya, kantor imigrasi dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi 1 subbak bagian tata usaha dan 4 seksi teknis, yaitu 1. Seksi lalu lintas keimigrasian, 2. Seksi izin tinggal dan status keimigrasian, 3. Seksi intelijen keimigrasian, 4. Seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Struktur ini menjadi fondasi dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah kerja kami. Kedua, gambaran tugas unit kerja. Kantor imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun tugas kantor imigrasi meliputi 1. Penyusunan rencana program di bidang keimigrasian. 2. Pelayanan dokumen perjalanan. 3. Pemeriksaan keimigrasian. 4. Pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian, dan ini merupakan seksi di bawah saya. Yang kelima, pengawasan dan intelijen keimigrasian, dan keenam, penindakan keimigrasian. Ketujuh, pengelolaan sistem dan teknologi informasi. 8. Terakhir, pelayanan informasi publik dan administrasi perkantoran. Dengan tugas tersebut, kantor imigrasi menjadi ujung tombak pelaksanaan fungsi keimigrasian di daerah. Ketiga, jenis pelayanan dan standar layanan. Fokus saya sebagai kepala seksi izin tinggal dan status keimigrasian adalah memberikan layanan kepada orang asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Banjarmasin. Jenis pelayanan yang meliputi adalah 1. Perpanjangan izin tinggal. 2. Pencabutan izin tinggal. 3. Alih status izin tinggal. 4. Perubahan status keimigrasian, serta pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Untuk menjamin pelayanan, telah ditetapkan standar layanan, diantaranya 1. Pemeriksaan awal dokumen yang akurat. Yang kedua, pengambilan foto dan wawancara secara humanis. Ketiga, verifikasi pembayaran PMBP yang transparan. 4. Pemenuhan kekurangan berkas. 5. Penerbitan keputusan, dan terakhir, penyerahan izin tinggal. Dengan standar layanan tersebut, kami berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, pasti, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat, keterkaitan agenda 1, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Sebagai kepala seksi, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pelayanan di izin tinggal berjalan transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif tentunya. Nilai etika dan integritas kepemimpinan Pancasila menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas saya. Setiap keputusan harus bebas dari kepentingan pribadi, sesuai dengan hukum, dan memberikan kepastian
hukum bagi pemohon. Selain itu, saya juga harus menjadi teladan bagi staf, mendorong semua untuk melayani secara humanis, profesional, dan melandaskan musyawarah serta persatuan. Dalam rangka bela negara, peran saya adalah menjaga agar pelayanan di izin tinggal dan status keimigrasian berjalan secara tertib administrasi dan tertib hukum. Hal ini adalah bentuk nyata kontribusi keimigrasian dalam memperkuat ketertiban, kepastian hukum, dan mendukung pembangunan nasional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, apa fenomena dan hambatan? Dalam saya melaksanakan tugas tentu ada kendala-kendala yang saya hadapi. Beberapa hambatan utama yang kami temui antaranya: 1. Belum optimalnya penyampaian informasi, persyaratan, dan prosedur pemohonan sehingga sering terjadi dokumen tidak lengkap. Yang kedua, belum optimalnya pelaporan data layanan izin tinggal sehingga mengganggu fokus petugas dalam melayani masyarakat. Yang ketiga, sistem pelayanan belum efisien karena masih menggunakan dua aplikasi yang berbeda yang menimbulkan bias alur kerja. Yang keempat, kapasitas petugas dalam public speaking dan penguasaan bahasa asing masih perlu ditingkatkan untuk menunjang kualitas pelayanan dan demi kepuasan masyarakat. Yang kelima, anggaran di seksi izin tinggal dan status keimigrasian masih terbatas, sehingga upaya optimalisasi pelayanan belum maksimal. Hambatan-hambatan itulah yang perlu segera kami atasi melalui perbaikan sistem, peningkatan kompetensi SDM, penyederhanaan biro prosedur, serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Demikian tugas saya sebagai individu dalam kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.